Terdapat berbagai macam negara. Ada negara yang besar dan ada negara yang kecil. Sebagian dari negara-negara tersebut kemudian mengalami perubahan ukuran yang terjadi di sepanjang sejarah mereka seiring sebagai akibat kalah perang atau pengambil alihan wilayah oleh negara tetangga. Oleh karena itu, berikut ini terdapat daftar beberapa negara dengan kekuasaan wilayah yang cukup besar, namun pada akhirnya harus melepas wilayah-wilayah tersebut dan berakhir menjadi negara kecil. Pembahasan mengenai negara-negara ini mungkin akan melibatkan beberapa kerajaan di dunia, misalnya seperti kerajaan kontinental Eropa. Yang pertama adalah Mongolia. Kerajaan Mongolia berdiri sejak 1206 hingga 1368. Wilayahnya membentang dari Korea, Cina Selatan, Timur Tengah, dan Eropa. Bahkan sebagian wilayahnya juga mencapai Rusia Utara. Mongolia merupakan kerajaan terbesar kedua setelah kerajaan Inggris. Namun, seperti kerajaan pada umumnya, kerajaan Mongolia tidak bertahan lama. Pada awal berdirinya kerajaan ini, Mongolia hampir tidak pernah mengalami kekalahan. Pada saat mengalami kekalahan pun, mereka akan bangkit kembali dengan kepemimpinan jenderal baru dan pasukan yang lebih besar untuk memperbaiki kekalahan mereka. Perang Ain Jalut yang terjadi pada tahun 1260 di Galilea menjadi awal mula kekalahan Mongolia yang disebabkan oleh kematian raja dan beberapa konflik internal. Konflik internal ini juga yang kemudian menyebabkan terpecahnya kerajaan Mongolia menjadi 4 bagian terpisah yang meliputi Chagatai, Golden Horde, Ilkhanate, dan dinasti Yuan yang memimpin pemerintahan Mongolia. Pada tahun 1368, dinasti Ming Cina mengambil alih wilayah ibu kota Mongolia sehingga menyebabkan dinasti Yuan harus meninggalkan Mongolia dan melanjutkan ke pemerintahannya dari lokasi yang berbeda. Sejak saat itulah, wilayah Mongolia menjadi berkurang seperti saat ini. Peristiwa selanjutnya meliputi evolusi dari masa kekaisaran menuju negara modern. Kekaisaran Ottoman datang dari arah timur, menaklukkan Anatolia, kemudian menyeberangi Eropa, dan menaklukkan sebagian dari wilayah Balkan yang berada di sepanjang wilayah Austria dan Hungaria. Mereka juga berhasil menaklukkan sebagian wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara, memanjang hingga wilayah Maroko. Kekaisaran Ottoman ini berlangsung cukup lama, yakni sejak tahun 1299 sampai 1922. Namun setelah Perang Dunia Pertama berakhir, sejak Kekaisaran Ottoman memutuskan untuk berpihak kepada blok sentral yang mengalami kekalahan, kekaisaran ini akhirnya runtuh. Setelah Kekaisaran Ottoman runtuh, perang dalam memperjuangkan kemerdekaan Turki terjadi dan menghasilkan munculnya Republik Turki di Anatolia yang menjadi lokasi pemerintahan tersebut hingga saat ini. Contoh berikutnya yaitu Prancis. Kerajaan Prancis yang pertama berdiri pada tahun 1801 hingga 1814. Luas wilayah kerajaan ini sangat sulit dipastikan, sebab kerajaan Prancis memiliki banyak negara jajahan berkat kerajaan-kerajaan lain yang juga mereka kuasai. Oleh karena kerajaan Prancis mengatur kerajaan-kerajaan yang menguasai wilayah tersebut, mungkin bisa dibilang kerajaan Prancis secara tidak langsung memiliki kekuasaan atas semua wilayah itu. Di bawah kepemimpinan Napoleon, Prancis mulai mengerahkan kekuatan militer mereka di Eropa. Serentetan upaya-upaya penaklukan yang kini dikenal sebagai Perang Napoleon berhasil memperluas pengaruh kerajaan Prancis terhadap sebagian besar wilayah Eropa Barat, bahkan hingga mencapai wilayah Polandia. Kemudian pada tahun 1912, kerajaan Prancis berhasil mengembangkan 130 departemen dan memerintah sebanyak 90 juta orang di bawah kekuasaan mereka. Mereka semakin memperluas wilayah kekuasaannya di Belgium, Belanda,
Italia, Catalunya, dan sebagian wilayah Balkan. Negara jajahan mereka pun semakin bertambah, yakni antara lain Spanyol, Italia, Jerman, dan bahkan Polandia. Pada akhirnya, Napoleon mengalami kekalahan. Di tahun setelahnya, kekuasaan Prancis di Eropa mulai melemah. Berikutnya adalah Armenia. Armenia merupakan negara yang cukup kecil. Kerajaan berdiri sejak tahun 331 sebelum Masehi hingga tahun 428 setelah Masehi. Kerajaan ini lebih besar dibandingkan dengan negara Armenia saat ini. Masa kejayaan kerajaan ini terjadi selama kepemimpinan Yang Mulia Tigranes pada tahun 69 before century. Jika diperhatikan, wilayah kerajaan ini terbentang seluas Kolkis, Armenia Raya, sebagian wilayah Turki, bahkan hingga wilayah bagian bawah Yerusalem. Nampaknya, pada saat itu kerajaan Armenia terlibat konflik antara Romania Persia. Kerajaan ini juga sempat dijadikan sebagai wilayah provinsi pada masa kerajaan Romania. Pada akhirnya, wilayah kerajaan Armenia secara bergantian menjadi wilayah jajahan Persia dan Romania. Uniknya, pada tahun 301, Tiridates III menyatakan bahwa agama Kristen merupakan agama nasional Romania, sehingga Romania sejak saat itu dinobatkan sebagai negara pertama di dunia yang menerima agama Kristen sebagai agama mereka. Selama Perang Bizantium Persia terjadi, Armenia terbelah menjadi dua sisi. Armenia Bizantium pada dasarnya berakhir tergabung dalam kerajaan. Sedangkan Armenia Persia merupakan wilayah yang kini menjadi negara Armenia yang kita ketahui. Kerajaan berikutnya adalah Brunei, yang berdiri sejak tahun 1368 sampai 1888. Kerajaan ini menguasai hampir seluruh Pulau Borneo dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, serta bahkan sebagian wilayah Filipina. Namun demikian, pada akhir abad ke-15, Brunei mulai mengalami berbagai isu, mulai dari isu internal mengenai penerus kerajaan, hingga upaya perluasan wilayah kolonialisme terhadap kekuasaan Eropa. Brunei kehilangan sebagian wilayah sejak kedatangan Spanyol di Filipina, kedatangan Belanda di Borneo Selatan, dan kedatangan Inggris di wilayah-wilayah kekuasaan Brunei lainnya. Brunei termasuk ke dalam protektorat Inggris sebelum pada akhirnya mereka kembali mendapatkan kemerdekaan di atas wilayah kecil yang sampai saat ini mereka kuasai. Di Eropa terdapat negara Lituania. Terlepas dari persemakmuran Polandia-Lituania yang besar, Lituania sendiri merupakan negara yang luar biasa besar. Negara ini berdiri sejak tahun 1236 sampai 1795 sebagai Keharyapatihan Lituania yang menguasai di antaranya Belarus, serta sebagian wilayah Ukraina, Latvia, Polandia, dan Rusia. Oleh karena luasnya kekuasaan wilayah Lituania, pada abad ke-15 negara ini dinobatkan sebagai negara terbesar di Eropa. Lituania kemudian diinvasi oleh Kekaisaran Rusia pada 1792 dan menjadi persemakmuran. Kemudian negara ini juga menjadi partisi antara negara-negara tetangganya, yakni Kekaisaran Rusia itu sendiri, Kerajaan Prusia, dan Austria. Pada tahun 1821, Meksiko berhasil meraih kemerdekaannya. Berdirinya Kekaisaran Meksiko menjadi satu-satunya koloni formal Spanyol yang dapat mendukung diperlakukannya pemerintahan monarki pasca kemerdekaan. Luas wilayah Kekaisaran Meksiko ini luar biasa besar. Selain menempati wilayah Meksiko yang sampai saat ini menjadi wilayah kekuasaannya, sebagian besar luas wilayah Kekaisaran Meksiko hampir menghabiskan seluruh wilayah Amerika Tengah yang meliputi Panama sebagai perbatasan bagian selatan. Namun demikian, kekuasaan wilayah ini tidak dapat bertahan lama. Kekaisaran Meksiko merubah bentuk pemerintahannya menjadi republik, sehingga sejak saat itu mereka kehilangan wilayah Amerika Tengah. Kemudian pada tahun 1836, Texas mendeklarasikan kemerdekaannya dan 9 tahun kemudian bergabung dengan Amerika Serikat.
Keputusan ini tidak disetujui oleh Meksiko, sehingga menyebabkan pecahnya Perang Meksiko-Amerika. Sayangnya, Meksiko kalah pada perang tersebut, sehingga disepakatilah Perjanjian Guadalupe, di mana Meksiko bersedia untuk memberikan kompensasi atas kekalahannya dengan memberikan sebagian besar wilayahnya meliputi California, Nevada, Utah, Arizona, Colorado, dan New Mexico. Kini, Meksiko tetap menjadi negara yang besar, namun tidak sebesar sebelumnya. Alright.